Oke. Pikiran dan perasaan itu jadi satu karena kita bukan tubuh, bukan pikiran, bukan emosi, Mas. Mm, 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 Di mm. Abundant Revolution itu kita hadir sebagai ruang kesadaran. Di Abundant Revolution itu kita hadir sebagai yang tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi ketika pikiran dan perasaan tabrakan, sadari aja kalau dia ada. Ketika aku menyadari tentang tiga hal, jadi solusinya itu pertama, kasih jeda dulu sebentar, boleh nggak? Hening dulu sebentar, boleh nggak? Pikirannya jangan terlalu ramai. Karena ketika pikiran ini aktif, ramai, sejatinya kita yang punya solusi segalanya terhadap permasalahan hidup kita itu tenggelam, Mas. Jadi ketika yang ini muncul, pikiran, perasaan muncul, ramai ini pikiran, kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, dia dominan naik, ini tenggelam, Mas. Tapi ketika kita boleh nggak hening dulu sebentar, pause, diem dulu sebentar, mereda, ini turun, dia yang muncul untuk ngasih insight kita terhadap solusi. Baik, sahabat semuanya dimanapun berada, kita jumpa lagi bersama dengan Teh Feby. Eh, aduh, kita juga ditemenin sama Mbak Muna, Bu Titi, dan Bu Sri Suliati. Ya, terima kasih udah join pada kesempatan siang hari ini. Teh, kita pengen ngobrol lebih mendalam tentang eh vibrasi nih ya, karena Yes. materinya Badan Revolution itu kan itu tuh ilmu vibrasi yang menjadi pengingat, menjadi alarm bagi semuanya gitu ya. Kita tahu memang di saat dada kita lagi sempit, hidup itu kadang memang terasa sulit gitu ya. Tapi dikala dada itu lapang, hidup terasa menjadi gampang gitu kan, jadi lebih gampang gitu. Dan itu mau nggak mau tetap dengan selalu mengakses perasaan penuh cinta. Nah, aku Yes. pengen Teh Feby kasih pembukaan dulu tentang hal ini gitu Teh. Silakan Teh. Jadi substansi inti dari Abundant Revolution adalah seperti yang tadi Mas Hendra udah ulas, bahwa intinya itu kan tentang vibrasi, tentang getaran gitu, tentang vibe. Bahwa yang perlu kita tahu adalah siapakah diri kita. Yang kedua, bagaimana aturan semesta ini bekerja dan berjalan di dalam kehidupan kita. Nah, bicara bagaimana aturan dan sistem semesta ini bekerja, itu bicara vibrasi, Mas Hendra. Bicara getaran atau bicara pancaran gitu, atau bicara apa yang kamu lepaskan secara rasa, yang kamu pantulkan, yang kamu getarkan gitu. Nah, substansi intinya adalah bagaimana pada akhirnya kita memahami bahwa ada energi tanpa batas di dalam diri kita maupun di dalam luar tubuh kita, dan ada semesta tanpa batas, dan semesta tanpa batas dalam kecerdasan semesta itu dia punya vibrasi, Mas Hendra. Nah, ketika kita tune in atau selaras dengan vibrasi itu atau resonasinya sama, di titik itulah semua tersedia sebenarnya, gitu loh. Di titik itulah semua tersedia, semua ada. Itu udah cuma tinggal kita menyambut kelimpahan itu hadir aja gitu. Nah, masalahnya ketika teman-teman ini ada kendala, ada masalah, ada kesulitan, si naturalnya dia yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan ini tertutup sama ketakutan, kesedihan, kebingungan, kemarahan, kebencian, sehingga terjadilah vibrasi yang low vibration atau vibrasi yang tidak selaras dengan semesta. Jadi kuncinya cuma di situ kok, kalau secara simpelnya, Mas, antara vibrasi yang satu resonasi dengan putarannya semesta dan yang pada akhirnya vibrasinya nggak sama gitu. Karena semesta ini punya algoritma, Mas, sama seperti ngaji roso. Ketika Mbak Luna ada ketik YouTube ngaji roso gitu, berikutnya YouTube itu akan mengantarkan banyak sekali channel-channel pemberdayaan diri yang dengan ngaji roso gitu, Mas.
Jadi cara kerjanya itu pelajari algoritmanya. Jadi kita juga harus aware sama vibe atau vibrasi tubuh kita sendiri. Karena itu penting sekali untuk pada akhirnya kita mengalami kelimpahan, untuk pada akhirnya kita mengalami kebahagiaan. Iya, Dan itu sangat substansi sekali sebetulnya. Oke. Jadi sepandai-pandainya pemain sepak bola gitu ya, mau dia striker atau apa gitu, pinter nyetak gol, tapi kalau dia nggak tahu aturan main bola, ya dia kena pelanggaran ya Teh ya. Iya, betul. Mau Betul banget. rajin ibadah bagaimana gitu ya, tapi kalau dia nggak tahu aturan main semesta itu, ya udah sial hidupnya dan seterusnya gitu ya Teh, kurang lebih ya. Betul, kurang lebih seperti itu. Karena realita yang ada di luar atau kenyataan yang kita alami saat ini, kita punya pasangan, kita punya anak, kita punya ibu, bapak, tetangga, teman bisnis, itu cuma pantulan dari gambaran vibrasimu yang di dalam. Iya, iya. Terus Teh, kita tahu bahwa katanya nih ya, nggak tahu nanti mungkin dikonfirmasi sama Teh Feby gitu. Kalau kita menginginkan sesuatu, itu ibarat afirmasi itu ibarat kita naik motor gitu. Tapi kalau kemudian ditambah dengan visualisasi, itu kita pakai mobil gitu. Jadi cepat sampai gitu. Nah, kalau ditambah lagi dengan rasa gitu ya, itu kita apa tuh namanya naik kereta gitu ya. Tapi kalau kemudian itu yang terakhir kita sampai pada benar-benar pasrah melebur bersamanya, tidak ada ego, kita benar-benar berserah, itu kita naik pesawat katanya Teh. Itu gimana menurut Teh Feby? Betul, teori itu betul. Jadi gini Mas, vibrasi itu kan berlevel-level ya, ada yang low vibration, ada yang high. Nah, itu masih dalam judul gitu. Tapi kalau kita sadari bahwa kita adalah bagian dari dirinya yang tanpa batas dan berkelimpahan, bahwa kita adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan, di titik kitanya kosong Mas Hendra, di titik egonya diterima dan dilepaskan, kembali ke cinta murni tanpa batas, keinginan pengen ngatur-ngaturnya diterima dan dilepaskan, ego diri yang merasa jadi korban dan merasa aku nih yang hebat diterima dan dilepaskan. Di titik itu kita kosong dan kita nggak ada, kita melebur bersama dia, kita melebur bersama energi tanpa batas itu vibrasinya jadi tak terhingga. Jadi udah nggak bisa diukur lagi gitu. Dan di vibrasi tak terhingga itulah kita ada di medan energi paling tinggi, dan disitulah semua apa yang kita inginkan ada. Di situ judul effortless Mas. Di titik itu, di titik kitanya kosong gitu, yang ada cuma dia. Dan itu yang kita mau pelan-pelan delivery ke alumni Abundant Revolution, yang sebagian besar teman-teman sudah manifestasi Mas Hendra. Mantap. Bahkan ada cerita lucu loh Mas Hendra. Mungkin ada di sini ya. Ada yang ini Mas, ada yang ikut kelas private, kan kebetulan jadwal private-nya agak penuh ya Mas di minggu ini, jadi masuknya di minggu depan kan. Tapi aku juga nggak mau mereka menunggu, jadi aku kasih materi, aku sarankan mereka praktek sebelum kelas gitu. Tapi ternyata salah satu ibu yang yang daftar kelas private udah lebih dulu lihat video YouTube-nya Ngaji Rosso tentang Quantum Jam-nya ala Abundant Revolution, tentang sadar nafas syukur, tentang menerima melepas, terutama Quantum Jam. Jadi pada saat dia daftar, dia udah ngasih gambaran ke aku, TVB, aku udah manifest 1, 2, 3, 4. Padahal kelasnya belum ya. Jadi aku, Masya Allah, ini kan belum kelas, udah manifest gitu kan. Itu luar biasanya materi ini sih, semakin tidak berharap, semakin terjadi. Iya, semakin melepaskan, semakin mendapatkan gitu ya. Betul. Seperti Kak Ami kemarin ya. Iya, betul. Menarik. Itu keren banget loh, Mbak Ami itu keren banget itu, keren banget. Tadi tadi Zoom-nya 500 alumni tadi ya. Iya. Ya. Wih, keren. Alumni, karena tanpa terasa totally yang belajar materi ini udah
sebenarnya di atas 1.500 Mas Betul, Hendra. betul. Dari batch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu udah 1.000-an lebih. Ditambah yang alumni. Dan ditambah lagi kan sebelum ada Ngaji Rosso kan juga ada alumni-alumni lain. Itu juga aku ajak itu untuk silaturahmi gitu. Dan ada beberapa sebelum kita bersama-sama di Ngaji Rosso itu banyak sekali alumni yang sakit, yang punya banyak kisah story yang luar biasa juga gitu, yang bisa pada akhirnya kita saling mengisi lah gitu istilahnya. Ada lagi beberapa juga yang corporate Mas Hendra. Jadi dari jadi pertamanya si salah satu ibu dan bapak ini belajar, akhirnya dia berpikir, wah kalau corporate aku mempraktekkan abundant revolution keren nih gitu. Ada juga itu yang request di judul corporate untuk goals corporate, karena si corporate itu berpikir atau sebuah PT itu berpikir kesuksesan goal perusahaan itu kan terdiri dari gambaran SDM mereka yang optimis, SDM mereka yang vibrasinya bagus, menatap prospek tentang penjualan gitu. Jadi sekarang udah mulai banyak banget, karena kebetulan aku di Bandung kan, dan aku kebetulan ada di HIPMI, ada beberapa sahabat juga yang di Kadin, yang di Jaringan Pengusaha Nasional, itu corporate itu udah mulai sadar tentang kelas ini Mas Hendra. Jadi mungkin nanti bisa Mas Hendra bisa open untuk kesempatan itu juga. Iya, tentang corporate ya. Jadi banyak kok di beberapa negara, aku lupa ya. Jadi ada beberapa orang yang memang dia udah paham dengan kekuatan vibrasi itu, yang dia bergerak di bidang pertanian, itu yang kerja pada saat dia lagi galau, lagi stres, itu dilarang masuk kerja, Teh Febi. Jadi itu ternyata vibrasi itu ternyata juga sangat berefek terhadap tanaman ya, tumbuhan gitu ya. Pokoknya ini penting banget untuk kemudian ditransformasikan ke banyak orang. Vibrasi ternyata juga ngaruh ke air, ngaruh ke omset penjualan gitu kan, banyak kan testimoni sahabat-sahabat yang ketika kemudian buka toko, buka usaha, tapi dengan selalu mengakses perasaan penuh cinta, tanpa fearness, tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran, itu beda, omsetnya beda gitu. Jadi ini keren sih ya, dan batch 11 sudah close teman-teman, udah sold ya. Jadi teman-teman mohon maaf udah nggak bisa join di batch 11 karena harus dibatasin. Nanti teman-teman bisa join di tanggal 1 Mei ya. Masih ada waktu sekitar berapa ya? 20-an hari lebih lah ya. 20 hari, betul. Di batch 12 teman-teman bisa join nanti. Oke. Teh, kalau misalnya nih kita ngomong soal vibrasi kan erat kaitannya dengan pikiran dan perasaan, Teh. Ya. Nah, di satu sisi terkadang pikiran tuh menginginkan sesuatu yang ingin hadir di dalam hidup kita. Tetapi itu bertolak belakang dengan perasaan. Artinya positive feeling berlawanan atau paradok dengan negative feeling. Kira-kira lebih kuat yang mana antara pikiran dan perasaan itu, Teh? Sebetulnya sama aja sih Mas, kalau dari sisi kesadaran. Pikiran dan perasaan itu jadi satu, karena kita bukan tubuh, bukan pikiran, bukan emosi Mas. Di Abundant Revolution itu kita hadir sebagai ruang kesadaran. Di Abundant Revolution itu kita hadir sebagai yang tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi ketika pikiran dan perasaan tabrakan, sadari aja kalau dia ada. Sadari aja bahwa yang ini pengen ini, yang ini pengen itu. Jadi kuncinya boleh nggak kasih jeda sebentar, diem. Boleh nggak diem dulu untuk menyadari ini ada yang mau ini ada yang mau itu, diem dulu. Lalu terima percekcokan itu apa adanya. Rasain penuh aja bahwa dia ada sebagai manifest cinta murni tanpa batas. Setelah itu rasakan bahwa sesungguhnya semuanya udah ada di sini saat ini sekarang Mas Hendra. Jadi aku kalau tadi tuh Mas Hendra, aku tuh kan ada Zoom bareng teman-teman ya, alumni batch 1 sampai dengan batch 10 yang hadir 500-an orang lebih. Dan aku seneng banget, dan di situ
aku cuma mau cerita gitu karena gini Mas Hendra, aku juga di sini mau minta maaf sama teman-teman yang WhatsApp-nya belum kejawab karena ada 600 WhatsApp lebih Mas Hendra yang masuk gitu, dan aku harus baca satu-satu dengan pelan-pelan karena setiap WhatsApp yang masuk aku quantum jamin. Jadi kalau misalnya ada WhatsApp masuk dia punya dedikasi apa, itu aku quantum jamin dedikasi itu berhasil gitu, istilahnya bantuin doa lah ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi dari gambaran itu dari gambaran itu akhirnya aku bikin kesimpulan gitu. Ini ada beberapa teman-teman yang belum paham secara substansi materi ini. Lalu aku flashback ke kisah aku Mas Hendra, ke kisah aku di 2019. 2019 itu ada 7 hal yang masih jadi PR secara hukum dunia lah. Pertama ada utang yang harus dibayar 1,3 miliar berupa motor harus dikeluarin, satu hutang 1,3 M. Kedua aku lagi nggak ada pasangan saat itu, single parent, lagi tidak punya pasangan, nggak ada suami. Lalu yang ketiga, waktu itu aku belum punya rumah Mas Hendra, rumahku masih ngontrak dan dikejar-kejar yang punya rumah untuk bayar kontrakan. Lalu yang keempat, aku saat itu sakit terus, sakit GERD, asam lambung, dan intinya kesehatan nggak bagus lah. Jadi ini ada utang, ada jodoh yang aku nggak punya, lalu ada income yang saat itu memang belum punya income bulanan yang cukup, artinya kadang 5 juta, 10 juta, 15 juta, enggak banget gitu istilahnya untuk memenuhi hidup, dan karena enggak kerja bulanan yang tiap bulan dapat gitu. Dan yang keempat itu enggak ada rumah, lalu enggak ada kendaraan, enggak ada mobil, enggak ada motor, enggak ada income, dan satu lagi aku enggak merasakan bahagia secara spiritual di dalam hidup. Jadi ini ada 7 Mas 2019 itu yang nggak ada saat itu. Kenapa nggak ada? Pada saat itu untuk mewujudkan ini, aku sholat tepat waktu enggak juga, puasa Daud enggak juga, sholat tahajud belum juga, sedekah belum juga, lalu sholawat 10.000 enggak juga. Sampai titiknya adalah ya Allah nyerah gitu. Ampun gitu ya, nyerah gitu ya. Di titik 2019 waktu itu buat susu anak aja aku harus tahajud Mas Hendra, apalagi aku harus mengganti 1,3 miliar. Itu kayak kalau kata Idul Fitri itu sama sekali nggak kelihatan hilalnya tuh, duit dari mana gitu, hilalnya nggak tampak Mas. Jadi saat itu tuh yang ini kiamat ya ini kiamat, maksudnya nggak tahu dari mana, nggak tahu harus gimana, uangnya sebanyak itu. Dan aku bilang sama teman-teman, bukankah situasi seperti ini yang teman-teman rasakan saat ini? Panik, bingung, nggak ada solusi, nggak tahu jalannya dari mana. Kalau teman-teman cuma satu utang doang, atau kalau teman-teman satu lagi divorce atau berantem sama suaminya. Kalau teman-teman misalnya cuma nggak ada rumah, income nggak ada. Aku bukan 7 Mas. Aku boro-boro merasakan bahagia, yang ada sedih, takut, cemas, bingung gitu. Nah itu yang tadi aku bagi, gimana sih pada akhirnya si 7 ini di 2019 terjadi, 2020 7-7-nya selesai Mas. Kejadian terakhir di September 2019 dan ini selesai di masuk ketika aku menyadari tentang 3 hal. Jadi solusinya itu pertama, kasih jeda dulu sebentar boleh nggak? Hening dulu sebentar boleh nggak? Pikirannya jangan terlalu ramai. Karena ketika pikiran ini aktif, ramai, sejatinya kita yang punya solusi segalanya terhadap permasalahan hidup kita itu tenggelam Mas. Jadi ketika yang ini muncul, pikiran, perasaan muncul, ramai, ini pikiran, kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, dia dominan naik, ini tenggelam Mas. Tapi ketika kita boleh nggak hening dulu sebentar, pause, diem dulu sebentar, mereda, ini turun, dia yang muncul untuk ngasih insight kita terhadap solusi. Itu start pertama, dan semua orang bisa karena itu tanpa duit. Itu tanpa duit, tanpa effort, cuma butuh diem dulu sebentar boleh nggak gitu.
stop dulu, pause dulu sebentar. Nah, itu yang tadi aku bagikan, aku ceritakan di Zoom bersama semua batch tadi itu. Sampai pada akhirnya step-step berikutnya adalah terima semua kisah hidup kamu, kesedihan, ketakutan, kebingungan. Kuncinya gini Mas, terima, sambut, alirkan. Gitu ya. Terima, sambut, alirkan. Biarkan dia flowing, biarkan dia mengalir kembali ke asalnya, ke cinta murni tanpa batas, karena dia hanya butuh mengalir aja. Jangan jadi bendungan yang membendung emosi dan menolak segala hal yang gak enak, tapi jadilah sebagai sungai yang mengalir ujung-ujungnya ke lautan tanpa batas gitu. Kuncinya itu. Jadi di titik yang tadi aku bilang, udah semua dilakukan, puasa Daud, sholawat, semualah yang kira-kira agama menyarankan itu udah aku lakukan, tapi kayaknya ini ada yang salah deh gitu. Ini apa yang salah sampai akhirnya bendera putih pada saat tahajud, ya Allah nyerah gitu. Dan ketemu satu kata, nggak ada daya dan upaya, wilayah hasil dan segalanya itu wilayah kecerdasan semesta tanpa batas. Nah, di titik itu aku merenung dan aku berpikir apa yang harus aku lakukan. Ketemulah hukum semesta, bahwa apa yang kamu pancarkan di dalam rasa, itu yang kamu request untuk terjadi, itulah yang akan become your reality gitu. Nah, dari situ aku menyadari bahwa oke, bab pertamanya Abundant Revolution yang harus kuat. Siapakah dirimu? Dirimu adalah percikan ruhnya, atau dirimu adalah bagian dari dia yang tanpa batas dan berkelimpahan. Di titik bab 1 itu pegang aja terus gitu, bahwa kita adalah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kita bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran.